Halo semuanya, oke jadi beberapa waktu yang lalu gue sudah sempat membuat video pembahasan mengenai file rahasia yang ada di film The Incredible. Nah setelah video itu rame banget dan by the way terima kasih banyak buat kalian-kalian sudah menonton dan meramaikannya. Gue melihat ada cukup baik dari kalian yang ternyata menginginkan gue untuk membahas animasi ini kembali. Nah, untuk pembahasan yang di request kali ini adalah mengenai teori-teori liar yang ada di lore di film The Incredible. Sebelum lanjut, gue pengen curhat sedikit bahwa gue sebenarnya selalu menahan dan tidak begitu memiliki keinginan yang tinggi untuk membahas topik yang seperti ini. Gue selalu menghindari topik-topik soal teori animasi karena biasanya topik yang seperti ini bakal membuat gue harus berpikir keras dan juga kreatif, yang mana hal ini sudah sangat sulit untuk gue lakukan sekarang ini dikarenakan banyak kesibukan dan juga tekanan di kehidupan normal gue. Selain itu, hal lain yang menjadi hambatan bagi gua untuk membahas topik ini adalah biasanya teori-teori animasi suka memiliki isi yang sangat liar dan juga absurd hingga sampai ke taraf yang tidak masuk akal dan gak memiliki korelasi yang bagus dengan konten sebenarnya yang ada di animasi tersebut. Nah, tapi dalam kasus teori The Incredible, gue melihat kalau ada beberapa teori di animasi ini yang ternyata memiliki isi yang cukup menarik dan memiliki hubungan yang bagus dengan sumber originalnya hingga bahkan bisa memiliki potensi untuk menjadi canon. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, gue akan membahas mengenai teori-teori yang ada di film The Incredible dan gue akan melihat apakah teori-teori ini memiliki kemungkinan yang tinggi untuk menjadi kenyataan atau tidak. Nah, jadi mungkin cukup basa-basinya. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dengan satu teori yang cukup simpel, yaitu mengenai sindrom yang sebenarnya merupakan seorang supers. Nah, seperti yang kita tahu, Sindrom sebagai villain utama di film pertama The Incredible diceritakan sebagai sosok yang sangat membenci para supers setelah penolakan yang ia dapatkan dari idolanya, yaitu Mr. Incredible. Setelah penolakan tersebut, ia pun membangun rencana jangka panjang dengan membeli sebuah pulau terpencil di mana ia menciptakan sebuah teknologi robot yang dapat belajar untuk melawan dan sekaligus menghabisi para supers. Tidak hanya itu saja, dalam markas tersebut, ia juga menciptakan berbagai macam teknologi yang luar biasa, seperti bola-bola yang dapat melumpuhkan seorang supers yang sangat kuat, seperti Mr. Incredible, hingga sebuah sinar yang bernama Zero Point Energy yang memungkinkannya untuk membekukan siapapun yang terkena olehnya. Nah, dengan basis tersebut, seorang pengguna Reddit akhirnya berspekulasi kalau semua penemuan yang dibangun oleh Sindrom sudah menjadi bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya memiliki kekuatan supers berupa high intelligence atau kepintaran yang luar biasa. Bukti ini memang terdengar sangat masuk akal hingga bahkan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi canon, tetapi ada satu hal yang membuat teori ini menjadi kurang begitu meyakinkan, yaitu mengenai adanya konsep supers di dunia animasi ini, di mana para supers ketika masih bayi atau masih kecil, biasanya mereka akan memiliki lebih dari satu kekuatan supers. Nah, dengan basis tersebut, seharusnya Sindrom memiliki lebih dari satu kekuatan, dan bahkan apabila ia memang sepintar itu, maka ia seharusnya menyadari hal tersebut dan tidak mengatakan kalau dirinya tidak memiliki kekuatan super sama sekali. Nah, tapi di waktu yang bersamaan, argumen barusan bisa saja dibantah dengan mengatakan kalau sindrom ini merupakan kasus yang langka atau unik di mana ia hanya memiliki satu kekuatan saja ketika masih kecil. Walaupun teori ini terdengar sangat meyakinkan, namun gue pribadi merasa kalau teori yang satu ini nggak begitu kuat dan sangat sulit untuk menjadi kenyataan. Nah, untuk teori berikutnya bisa dibilang merupakan sekumpulan teori yang berfokus kepada satu karakter, yaitu Edna. Sebenarnya ada cukup banyak sekali teori yang menyelimuti karakternya ini, namun untuk pembahasan kali ini, gue hanya akan memilih dua saja, karena kedua teori ini memiliki satu tema yang sama, yaitu jubah pahlawan. Seperti yang kita tahu, Edna merupakan seorang desainer yang membuat berbagai macam kostum untuk para supers. Nah, di film yang pertama, kita tentu ingat dengan salah satu momen ikonik di mana Edna terlihat sangat menentang konsep mengenai jubah di kostum para supers karena di masa lalu ada banyak sekali supers yang harus kehilangan nyawanya dikarenakan kecelakaan jubah yang mereka kenakan. Nah, dari banyaknya kasus kecelakaan tersebut, terdapat satu teori yang mengatakan bahwa peristiwa kematian supers yang paling berdampak besar bagi Edna adalah kematian dari seorang supers yang bernama Stratogel. Alasan kenapa kematian ini memberikan luka yang sangat mendalam adalah karena Stratogel sendiri merupakan seorang supers yang terbilang masih sangat muda, bahkan dalam profil para supers dijelaskan kalau dirinya ini masih anak SMA. Situasi ini pun menjadi semakin kacau, di mana kematian dari karakternya ini merupakan salah satu kematian yang paling disturbing yang pernah ada.
Nah, berdasarkan interaksinya dengan Jack di film yang kedua, banyak orang berasumsi kalau Edna ini memiliki sisi yang sangat lembut terhadap para pahlawan yang masih muda. Itulah kenapa kematian dari Stratogel ini memberikan tamparan sangat keras bagi Edna, hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk tidak pernah mau lagi memasangkan jubah ke kostum para supers. Nah, tapi di teori berikutnya, Edna sepertinya sempat mengingkari sumpah tersebut, di mana ia sempat memasangkan sebuah jubah ke salah satu sosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Syndrome. Nah, jadi dalam teori ini dijelaskan kalau Edna sengaja memasang jubah kepada Syndrome karena ia sepertinya tahu kalau orang ini memiliki niat yang tidak baik. Maka dari itu, ia pun akhirnya sengaja memasangkan jubah ke kostumnya Syndrome agar sosok ini akhirnya mengalami kecelakaan di suatu waktu. Nah, tapi dikarenakan Syndrome tidak kunjung terkena masalah dan ia masih terus beroperasi serta sudah banyak supers yang hilang secara misterius, Edna pun akhirnya memasangkan sebuah alat pelacak ke kostumnya Mr. Incredible karena ia sepertinya tahu kalau alasan kenapa para supers ini menghilang adalah karena ulahnya Syndrome. Nah, apabila teori ini benar, maka kematian dari Syndrome sendiri menjadi semakin tragis, di mana kematian ini terbilang sama persis seperti kematian dari Stratogel yang merupakan penyebab utama kenapa Edna tidak mau lagi memasangkan jubah kepada para supers. Nah, dari semua teori ini, buat gua teori yang pertama merupakan satu-satunya teori yang paling masuk akal. Teorinya ini memang sangatlah simpel, namun dikarenakan itulah teori ini menjadi salah satu teori yang paling kemungkinan besar untuk bisa menjadi kenyataan. Nah, sedangkan untuk teori yang kedua, buat gua teori ini terasa cukup janggal karena buat apa juga Syndrome meminta bantuan kepada Edna untuk membuatkan kostum khusus untuknya, karena apabila ia melakukan hal tersebut, maka Edna bakal mempertanyakan maksud dari kedatangannya itu dan rencana besarnya Syndrome bakal jadi lebih mudah untuk ketahuan. Ya, mungkin beberapa dari kalian berpikir kalau ini semua masih tetap masuk akal, mengingat Syndrome sendiri seringkali membuat kesalahan, yang mana ini mengindikasikan kalau dirinya ini tidaklah begitu pintar, tapi perlu diingat bahwa mayoritas kesalahan yang ia buat itu semua disebabkan oleh kesombongannya sendiri dan bukan karena dirinya yang bodoh. Maka dari itu, gue rasa teori yang satu ini memiliki kemungkinan sangat kecil untuk bisa terjadi, walaupun gue harus akui kalau teori yang satu ini terbilang sangat menarik dan memiliki koneksi yang sangat bagus dengan teori sebelumnya. Nah, lanjut ke teori berikutnya yang merupakan salah satu teori yang sangat populer dan sedang diperbincangkan oleh banyak orang belakangan ini, yaitu Gamma Jack itu sebenarnya adalah Jack aka anaknya dari Mr. dan Mrs. Incredible. Teori yang satu ini dipopulerkan oleh seorang YouTuber yang bernama Alex Bell, yang mana beliau sendiri merupakan seorang YouTuber yang terkenal karena membuat berbagai macam teori konspirasi dari berbagai macam medium. Nah, dalam salah satu videonya, ia membuat sebuah teori yang menyatakan kalau Jack itu sebenarnya adalah Gamma Jack yang merupakan seorang supers dari film The Incredible yang belakangan ini sedang sangat ramai diperbincangkan dikarenakan ia memiliki kepribadian yang sangat tidak baik. Dalam video itu, ia menjabarkan beberapa bukti yang berusaha menguatkan teorinya ini, mulai dari keduanya sama-sama picky eater, memiliki kesamaan di nama mereka, penampilan dan ciri kepribadian yang agak mirip, sama-sama disukai oleh para wanita, hingga bahkan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Jack itu terbilang sama persis seperti kekuatan yang dimiliki oleh Gamma Jack. Nah, apabila kita hanya melihat teori ini dengan basis barusan, tentu ini hanya akan menjadi sebuah teori receh yang terkesan seperti cocok logis saja. Nah, tapi ketika beliau menghubungkan semua ini dengan konsep time travel, well, seketika teori ini menjadi sangat menarik. Nah, jadi menurut beliau, salah satu kekuatan Jack yang memungkinkannya untuk berpindah-pindah dimensi itu sebenarnya juga merupakan bagian dari kekuatan time travel. Hal ini dibuktikan ketika Edna memberikan Bob sebuah mesin yang dapat melacak keberadaan Jack ketika sedang berpindah-pindah dimensi. Kita bisa melihat bahwa mesin tersebut mendeteksi kalau Jack ini sedang berada di dimensi yang keempat atau fourth dimension, yang mana dimensi tersebut terkenal karena memiliki hubungan dengan waktu. Nah, dengan basis tersebut, beliau akhirnya membuat sebuah skenario di mana pada suatu waktu Jack sedang melakukan sebuah teleportasi ke masa lalu, namun dikarenakan dalam dunia The Incredible terdapat sebuah konsep di mana pada saat masih kecil para bayi biasanya memiliki kekuatan ganda, tapi ketika sudah beranjak dewasa kekuatannya akan berfokus pada satu kekuatan saja. Maka dari itu kekuatan berpindah-pindah dimensinya pun akhirnya menghilang dan ia pun terjebak di masa lalu dan akhirnya hidup menjadi seorang supers yang bernama Gamma Jack. Nah, skenario ini sebenarnya cukup menjelaskan beberapa bukti teori sebelumnya, seperti nama Jack yang menjadi inspirasi dari terciptanya nama Gamma Jack, hingga sifat picky eater-nya yang masih terbawa hingga dewasa, karena ketika ia terjebak di masa lalu, ia tidak memiliki sosok orang tua yang mengenalinya berbagai macam makanan yang berbeda. Nah, bukti lain yang menguatkan skenario ini adalah terdapat sebuah deleted scene yang menampilkan Mr. Incredible dan juga Frozone terlihat memiliki hubungan yang baik dengan Gamma Jack, dikarenakan Jack merasa lebih nyaman ketika
ketika bersama dengan orang yang sudah ia kenal. Tidak hanya itu saja, bukti lain yang menguatkan teori ini adalah ketika Bob menitipkan Jack-Jack selama beberapa waktu kepada Edna, kita bisa melihat bagaimana Edna yang terus kali menyanjung Jack-Jack dengan menganggapnya sebagai sosok yang spesial dan juga istimewa. Hal inilah yang menjadi alasan dari terciptanya sifat buruk yang dimiliki oleh Gamma Jack, yaitu seorang narsistik yang sangat rasis, di mana ia memandang kalau para supers itu lebih superior ketimbang manusia biasa. Nah, tapi tentu teori ini tidak luput dari beberapa kekurangan, seperti salah satu diantaranya adalah kapan Jack-Jack terjebak di masa lalu. Apabila ia terjebak ketika masih sangat kecil, lalu siapakah yang merawatnya di masa itu? Apakah ia akan diadopsi oleh pemerintah atau warga biasa? Dan juga apabila ia terjebak ketika belum menginjak pubertas, maka kemungkinan besar ia akan mencari orang tuanya di masa lalu, yang mana hal ini bisa memicu sebuah paradoks waktu ataupun perubahan timeline. Dan apabila ia memang diadopsi oleh pemerintah, maka seharusnya fakta ini bakal mereka taruh di dalam profil karakter Gamma Jack. Selain itu, kejanggalan lain juga muncul dari konsep mengenai kekuatan mereka berdua. Walaupun sangat masuk akal apabila jumlah kekuatan Jack-Jack bakal terus menurun seiring berjalannya usia, namun kalau kita melihat jumlah kekuatan yang dimiliki olehnya, rasanya agak janggal aja nggak sih apabila ia hanya akan memiliki satu kekuatan saja ketika sudah dewasa. Akan lebih masuk akal apabila ia bisa memiliki lebih dari satu kekuatan supers seperti karakter Metaman, yang mana ia merupakan salah satu supers dengan jumlah kekuatan terbanyak selain Jack-Jack di sepanjang franchise ini. Meskipun semua bukti ini terdengar sangat masuk akal, namun satu hal yang memungkinkan teori ini sulit untuk dikonfirmasi adalah Pixar nggak memiliki urgensi besar untuk mewujudkan teori tersebut. Bahkan apabila mereka membuat film yang ketiga ataupun cerita prequel, gue rasa skenario ini bakal sulit untuk diwujudkan, kecuali kalau mereka sudah sangat putus asa dan akhirnya mereka pun memanfaatkan topik viral yang satu ini. Nah, teori yang terakhir bisa dibilang merupakan teori yang paling liar dan sekaligus yang paling gelap di franchise ini, yaitu semua ini merupakan ulah pemerintah. Nah, jadi pada awalnya teori yang satu ini bermula dari dua teori yang berbeda, yaitu pemerintah menghapus para villain setelah para supers pensiun, dan pemerintah itu sebenarnya bekerja sama dengan Sindrom. Ketika gue mencoba untuk menganalisis kedua teori tersebut, seketika gue mulai berpikir kalau kedua teori ini ternyata saling terhubung satu sama lain hingga akhirnya membentuk satu teori besar, yaitu pemerintah merupakan dalang dari semuanya. Nah, bagaimana ini semua bisa terjadi? Well, kita mulai dulu dari teori yang pertama. Nah, jadi teori yang satu ini bermula dari suatu pertanyaan besar di film tersebut, yaitu kemanakah para villain ketika para supers pensiun? Tidakkah ini menjadi lebih masuk akal apabila ketika hal itu terjadi, maka para villain bakal menjadi sangat berjaya? Well, dari pertanyaan tersebutlah muncul sebuah teori yang menyatakan bahwa ketika hukum larangan para supers ditetapkan, pemerintah segera menghabisi para villain tersebut agar kota menjadi lebih aman. Hal ini menjadi lebih masuk akal karena mayoritas supers di film The Incredible itu lebih sering dalam mengalahkan para villain dan menjatuhkannya ke dalam penjara. Hanya beberapa super saja yang menghabisi para villain yang mereka hadapi, seperti salah satu diantaranya adalah Gamma Jack. Nah, dikarenakan mereka tidak ingin para villain ini membuat kekacauan ketika para supers telah tiada, mereka pun akhirnya segera menghabisi para villain tersebut. Nah, hal ini mungkin bakal sangat mudah dilakukan kepada para villain yang ada di penjara, namun bagaimana dengan para villain yang masih berkeliaran? Well, kemungkinan besar mereka menyuruh para supers untuk segera menangkap para villain tersebut sebelum mereka pensiun, ataupun bisa saja para pemerintah melakukan tugas itu secara mandiri, mengingat sejauh yang kita ketahui, mayoritas villain di cerita ini tidaklah begitu kuat dan bahkan banyak diantaranya hanya manusia biasa. Nah, sama seperti teori sebelumnya, teori berikutnya ini sama-sama bermula pada satu pertanyaan, yaitu kenapa pemerintah tidak bergerak cepat dalam menginvestigasi hilangnya para supers. Pemerintah ini sebenarnya sudah mengetahui akan masalah tersebut, namun mereka tidak menunjukkan adanya tindakan serius dalam menangani masalah itu. Hal ini pun menjadi semakin janggal, di mana pemerintah ini sebenarnya memiliki satu tugas untuk melindungi para supers ketika mereka sedang pensiun. Dari sinilah muncul sebuah teori yang menyebutkan kalau pemerintah itu telah bekerja sama dengan Sindrom dalam menghapus para supers. Salah satu bukti yang menguatkan teori ini adalah pemerintah tidak hanya bertugas dalam mengawasi para supers saja, melainkan mereka juga harus mengawasi kehidupan dari para warga sipil yang berinteraksi dengan mereka. Nah, apabila warga sipil ini mengetahui soal keberadaan ataupun identitas dari supers tersebut, maka mereka bakal memiliki dua pilihan, yaitu memindahkan supers tersebut ke tempat yang baru ataupun mereka menghapus ingatan dari warga sipil tersebut. Nah, sepertinya kegiatan ini berjalan terlalu sering hingga menjadi sangat merepotkan, serta kemungkinan besar ini semua menghabiskan dana yang sangat banyak tanpa adanya timbal balik yang sepadan.
Maka dari itulah, mereka pun bekerja sama dengan Syndrome untuk menghapus para supers ini dengan timbal balik berupa Syndrome akan menciptakan berbagai penemuan yang dapat menguntungkan mereka. Nah, lalu kenapa pemerintah melakukan hal tersebut? Well, disinilah kita masuk ke poin utama dari teori yang satu ini. Nah, jadi teori ini menyebutkan bahwa semua hal yang terjadi di dalam dunia The Incredible itu sebenarnya merupakan sandiwara yang dibuat oleh pemerintah. Ya, skenario ini hampir mirip lah seperti cerita The Boys, di mana pemerintah ini menciptakan para supers dan sekaligus para villain agar mereka bisa menciptakan skenario The Bad Guys versus The Good Guys, yang mana dari keseharian tersebut, pemerintah bisa menarik pajak keamanan yang lebih besar kepada warga sipil, serta mereka juga bisa menghasilkan banyak keuntungan dari merchandise ataupun acara pertunjukan para supers. Satu hal yang membedakan skenario di film ini dengan cerita The Boys adalah mayoritas pahlawan di film The Incredible itu memiliki sifat yang lebih baik, serta pemerintah sendiri sangat mementingkan citra baik dari para supers tersebut. Maka dari itulah, ketika banyak supers mulai melakukan tindakan di luar kendali ataupun menyebabkan kekacauan tanpa mereka niatkan, pemerintah pun akhirnya terpaksa harus menghentikan semua sandiwara tersebut. Nah, dengan tidak adanya pemasukan dari kegiatan ini, serta para supers yang bersembunyi terus kali merepotkan mereka, pemerintah pun akhirnya menemukan satu sosok yang bisa menjadi jalan keluar dari semua ini, yaitu Buddy atau Syndrome. Kebencian Syndrome terhadap para supers akhirnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuat sebuah teknologi berbasis AI yang dapat menghabisi para supers ini, serta teknologi tersebut dapat menggantikan para supers untuk menciptakan skenario yang sama seperti dulu, namun dengan minimnya resiko, karena mereka merasa kalau teknologi tersebut itu jauh lebih mudah untuk diatur ketimbang para supers. Nah, tapi setelah insiden yang ada di akhir film pertama, pemerintah pun akhirnya berpikir ulang dan memutuskan untuk kembali ke skenario yang dulu dengan mengembalikan kegiatan para supers. Itulah kenapa setelah kekalahan Syndrome, secara tiba-tiba muncul satu sosok villain yaitu The Underminer yang terlihat sangat mengintimidasi dan hanya bisa dihadapi oleh para supers saja. Kemunculan villain yang satu ini sepertinya sudah di-set up oleh pihak tertentu untuk menjadi awal dari kebangkitan era pahlawan. Dan setelah peristiwa itu, muncullah satu sosok yang bernama Winston Dever yang berencana untuk memperbaiki citra baik dari para supers agar sandiwara dulu bisa diulang kembali. Nah, teori ini jelas membuat dunia dari The Incredible menjadi semakin gelap dan semakin tidak jauh berbeda dengan cerita The Boys. Meskipun teori ini terdengar sangat menarik dan memiliki kemungkinan besar untuk terwujud hingga bahkan memiliki potensi untuk menjadi bagian dari plot di film yang ketiga nanti, tapi tentu teori yang satu ini juga memiliki banyak sekali kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah kita masih belum tahu pasti dari manakah sumber kekuatan para supers ini. Apabila mereka ternyata merupakan hasil dari buatan pemerintah, maka teori barusan memiliki potensi besar untuk bisa terwujud, tapi apabila sumber kekuatan ini merupakan fenomena alami dan tidak memiliki campur tangan dengan manusia, maka teori itu menjadi sangat lemah dan bakal ada banyak sekali perubahan terhadap teori tersebut. Kelemahan yang kedua adalah kita nggak pernah mendapatkan satupun adegan yang menunjukkan kalau pemerintah atau organisasi yang menangani para supers itu mendapatkan benefit finansial dari semua kegiatan yang dilakukan oleh para supers. Dan yang terakhir adalah kita juga sama-sama nggak memiliki bukti yang kuat kalau Syndrome ini memiliki koneksi dengan pemerintah. Bisa saja semua teknologi yang ia buat itu sebenarnya merupakan hasil jerih payahnya sendiri dengan mencari investor yang tidak memiliki koneksi langsung dengan pemerintah. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apakah teori ini masuk akal dan memiliki potensi untuk menjadi kenyataan atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Menurut kalian gimana? Manakah teori yang menurut kalian paling masuk akal dan bisa memiliki kemungkinan untuk dikonfirmasi untuk kedepannya? Dan juga, apakah kalian suka dengan pembahasan kali ini? Kalau misalnya suka dan video ini rame banget, mungkin gue bisa membuatkan sebuah segmen khusus yang bakal membahas mengenai teori-teori seputar animasi. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!